Ya, sebenarnya kalau perbuatan melawan hukum itu kan onrek-matik dat ya. Yang pertama onrek-matik dat itu yang dapat dituntut secara hukum pidana. Yang kedua tentang ganti rugi. Ya, maka di dalam gugatan ini adalah onrek-matik dat dengan tuntutan ganti rugi 240 miliar kan gitu. Nah, kalau orang melakukan tindakan prestasi itu sudah jelas bagian dari perbuatan melawan hukum. Tetapi suatu perbuatan melawan hukum belum tentu prestasi. Karena perbedaannya terletak pada suatu perjanjian. Nah, hubungan hukum antara Nikita Mirjani dan Reja Gladys tidak berdasarkan kontraktual yang dalamnya mengatur tentang batas-batas prestasi. Misalnya kontraktual yang mewajibkan seseorang untuk membayar. Ya. Tapi karena hubungan tidak ada kontraktual, maka gugat yang ditempuh itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau onrek-matik dat, bahasa Belandanya. Nah, di dalam onrek-matik dat, maka ada tuntutan tentang ganti kerugian. Maka persoalan itu dikabul atau tidak ini kembali kepada pertimbangan hakim. Itu soal tentang upaya hukum yang dilakukan oleh Nikita Mirjani. Yang kedua, terhadap dugaan Reja Gladys atau perusahaan melakukan satu kejahatan pidana, dugaan ya, berkaitan tentang produk yang overclaim maupun produk yang tidak memiliki izin Badan POM. Ini adalah satu persoalan tersendiri yang harus diperjuangkan secara publik. Ya. Misalnya menggandeng LSM dan menggandeng Badan Konsumen Indonesia. Kan ada Badan Konsumen Negara punya dan ada Yayasan Ya, Konsumen YLKI. Indonesia. Dua ini menjadi semangat bersama dengan Nikita Mirjani untuk melakukan peradilan terhadap dugaan-dugaan itu. Nah, dalam perkara ini dapat menarik jaksa Badan POM untuk memberikan keterangan saksi maupun keterangan ahli berkaitan tentang pernyataan-pernyataan mereka sudah sampai ke dalam ruang publik. Saya pikir itu menarik gitu ya. Ini mungkin lebih extraordinary ya, lebih serius yang harus diperjuangkan oleh kelompok-kelompok Nikita Mirjani maupun aktivis-aktivis berkaitan konsumen. Karena ini konsumen, maka dorongan itu lebih besar ya, lebih masif terhadap pelaku kejahatan terhadap produk-produk itu. Karena langsung bersinggungan dengan publik Ya, dan konsumen ya, Bang ya. yang bersinggungan dengan publik. Saya pikir ini lebih serius dibanding persoalan 4 miliar. 4 miliar ini kan kasus private, kasus personal yang dibuat oleh jaksa dan kepolisian seolah-olah kasus yang sangat serius sampai jaksa mengesampingkan perkara-perkara pidana yang bersifat publik. Misalnya kita tahu bahwa korupsi adalah extraordinary. Korupsi adalah suatu peristiwa pidana yang luar biasa, maka jaksa dan penegak hukum lainnya harus melakukan pencegahan dan penegakan secara extraordinary juga, yang serius. Kenapa? Berkaitan korupsi ini kan kelangsungan hidup negara, berkaitan perekonomian negara, berkaitan kekayaan negara. Maka menurut saya kasus Nikita Mirjani ini menjadi kasus yang remeh-temeh dalam ruang publik, tetapi dibuat semakin serius dan lembaga penegak hukum itu mengeluarkan energi dalam kasus yang sangat mikro begitu ya, begitu. Oke. Ini saya tambah pertanyaan. Aman. Siap.